sehat. Untuk kesibukan sekarang lagi ngapain aja? Saya setiap hari kegiatan, ya saya walaupun ada juga pekerjaan dan bisa saya lakukan. Dulunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena udah sedia menjadi narasumber dalam acara saya kali ini. Oke, acaranya apa nih? Topiknya apa nih? Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai hak dan kewajiban warga Bapak. Sebelum masuk ke sesi wawancaranya, saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya R. Francisco Barimbing. R. Francisco Barimbing. Saya dari kampus dari Institut Teknologi Sumatera. Oh ini? Ya benar Pak. Jadi di wawancara ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara di Indonesia ini. Oke. Sendiri dari perkembangan kita nanti di perkuliahan sendiri kami juga harus memenuhi kurikulum pendidikan perguruan tinggi, yaitu belajar mengenai kewarganegaraan, mengenai Pancasila, supaya kami sendiri bisa paham mengenai apa itu kewarganegaraan dan juga Pancasila sendiri gitu. Oh ini mata kuliah apa? Kewarganegaraan Pak. Kewarganegaraan, pendidikan. Oke, bagus. Karena itu penting buat sekarang ini, buat anak-anak biar paham itu nasionalisme itu apa. Ya. Oke. Nah, untuk wawancara sendiri berkaitan dengan kewarganegaraan tersebut, supaya yang pertama kami para mahasiswa bisa mendengar pendapat atau pandangan dari masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara tersebut. Oke. Dan untuk yang kedua, namun untuk wawancara kali ini kita lebih spesifik dalam pembahasan di alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu Apa itu? mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam konteks hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita yang pertama kita memiliki hak untuk cerdas, yaitu melalui pendidikan di negara Republik Indonesia ini. Pendidikan formal. Ya, terutama Oke. di pendidikan formal gitu Pak. Oke. Nah, mungkin yang pertama saya ingin mendengarkan pandangan ataupun pendapat Bapak mengenai hak tersebut, hak untuk cerdas, hak untuk mendapatkan pendidikan. Oke. Kalau dari Lemian, kamu silakan. Kebetulan saya juga sekolah di sana. Secara formal, saya merasakan betapa pentingnya pendidikan. Dan saya bersyukur, puji Tuhan, saya mendapatkan pendidikan yang baik mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di SD, saya SD Katolik di Sumatera Utara, di Pematang Siantar. Salah satu SD terbaik pada saat itu, bukan hanya di Pematang Siantar, di Sumatera Utara. SMP juga SMP Cintaraya, SMP Katolik. Ini apakah ada kaitannya dengan negara? Secara tidak langsung barangkali tidak. Tetapi yang berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan itu pasti mendapat dukungan dari pemerintah. Saya merasakan. Yang ketiga, saya SMA Negeri 1 Kediri, dan SMA terbaik, salah satu terbaik di Sumatera Utara. Kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, itu juga negeri, dan salah satu universitas Fakultas Hukum terbaik di negara ini. Jadi saya dididik mulai dari SD, kemudian saya sampai kuliah, tamat kuliah di secara formal di institusi pendidikan terbaik. Jadi saya merasakan negara ikut berperan mencerdaskan saya. Apakah saya cerdas? Secara formal, secara pendidikan, secara akademik, mungkin bisa dikatakan kategori ini. Dan dalam kehidupan sehari-hari, karena tadi kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa itu bukan hanya pendidikan, cerdas bukan hanya pendidikan. Orang pintar kalau tidak didukung oleh ekonomi yang bagus, lingkungan atau ekosistem yang baik,
kecerdasannya ini lama-lama. Nah, kehidupan ini bukan hanya soal pendidikan toh, ya lain-lain. Tetapi secara formal, saya merasakan itu dalam kamar. Pertanyaan kedua, apakah kecerdasan saya selama mendapat pendidikan formal mulai dari SD sampai kuliah itu juga tersalurkan di negara ini? Mulai soal. Nah, itu kalau hal yang lain soal itu, apakah saya bisa tersalurkan kecerdasan saya yang diperoleh dari institusi formal tadi, itu soal lain. Tetapi kalau kamu tanya apakah saya merasakan itu dicerdaskan karena ada amanah dari konstitusi itu, saya merasakan tidak. Tapi hal-hal yang lain kita banyak gunakan. Mungkin melancarkan itu terima kasih atas pengetahuan atau pengalaman yang Bapak berikan dalam masyarakat. Juga saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang di wawancara ini berlangsung. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Yang meluangkan waktu ini cukup sekian. Saya tutup.